Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shalllallahu alaihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir di majelis kita di malam hari ini, yaitu guru kita tercinta Al-Habib Alwi bin Syekh Bakar bin Salim, begitu pula Al-Habib Reza bin Syekh Bakar bin Salim. Mata'an Allah biduli hayatihima. Kita doakan beliau berdua mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihhatin wa afiyah. Allah mudahkan seluruh urusan-urusan beliau. Allah kabulkan segala hajat baik beliau, dan Allah limpahkan keberkahan kepada beliau beserta seluruh keluarga, dan mudah-mudahan Allah kembalikan keberkahan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para asatidz, para ketua, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan sedikit atas instruksi beliau mengambil keistiqomahan daripada pelajaran kitab Ampunan Tuhan yang biasa kita baca di setiap malam Sabtu per setengah bulan. Nanti kan insya Allah setelah sedikit kita ambil syarat keistiqomahan, kita akan sama-sama mendengarkan untayan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Alwi bin Syekh Bakar bin Salim. Sampai halaman 74. Ujar. Oh ya sama ya. Oke. Kalau berbeda dengan batasan saya, insyaallah ada. Guru Asman, ujar. Alhamdulillah. Yaitu yang ke-9. Wabil isnadi alladhi yantasiru ila al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang ke-9 daripada golongan dosa-dosa besar, hajrul aqaribi, yaitu berbaikot dengan kerabat. Bahasa beliau berbaikot dengan kerabat, artinya tidak bertegur sapa. Ya, kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari hangat, ya, wajah sumringah, bertemu saling tersenyum, ceria, ngobrol dengan nyaman. Ternyata dingin, ya, suasananya dingin, tak bertegur sapa. Nah, kelihatan biasanya ada sesuatu masalah. Ternyata yang sedemikian itu termasuk dosa-dosa, kata beliau. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Artinya, takutlah terhadap Allah yang kamu minta-minta kepadanya, dan takutlah kamu akan keluarga bahwa kamu putus dengannya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertakwa kepada Allah. Yang jelas kita
pasti senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kebutuhan kita. Dan memang kita ini selalu punya hajat, selalu punya kebutuhan, selalu punya keperluan. Tidak ada yang bisa kita minta untuk menyelesaikan itu, untuk memenuhi itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ujung dari Allah sambung, takutkah kita memutus daripada tali kekerabatan dengan hajul aqarib tadi itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu aqaribu du'afahu wa lam yuhsin ilaihim wa yusrif sadaqatahu ila ghairiha lam yaqbalillahu minhu sadaqatahu wa la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah." Ini hadis cukuplah menjadi kewaspadaan bagi kita ya, karena sifatnya ancaman dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa ada baginya kerabat yang du'afa, yang lemah, ya, yang miskin, yang susah, yang jelas harus menjadi perhatian kita. Jangan kita cueki, ya, jangan kita tidak pedulikan. Dan mereka pasti sangat membutuhkan kita nih, kerabat yang du'afa. Dan tidak berbuat baik dia kepadanya. Nah, kita tidak berbuat baik kepada kerabat kita, apalagi zaman akhir zaman ini ya. Kita tuh justru malah, mohon maaf lahir batin, peduli ke orang lain, royal ke orang lain. Wah, banyak orang lain payah lebih daripada duluan seorang. Setelah orang yang bilang begitu ya, perhatian betul. Nah, tapi sudah dengan sanak kerabat yang lemah, yang do'if, mulai dicuek-cuekan. Malah justru sanak kerabat kita malah kayak di orang lain yang malah jadi kayak seperti sanak kerabat kita. Nah, dan tidak berbuat baik dia kepadanya dan memberikan sedekahnya kepada orang lain. Nah, itu ya, sedekah kita malah kita kasihkan kepada orang lain ketimbang sanak kerabat kita yang jelas-jelas sangat membutuhkan. Lalu apa yang terjadi ancamannya kata Rasulullah? Maka tidak Allah terima sedekahnya dan Allah tidak memandangnya di hari kiamat. Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Nah, ini kalau dipikir-pikir, namanya sedekah itu baik-baik saja, tapi ternyata ketika salah letak, salah beri, efeknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ulama kita mengajarkan bahwa yang namanya sedekah atau berbuat baik itu kita harus tahu klasifikasi tingkatan objek sasarannya. Bahkan ini bisa dikatakan hampir berkaitan dengan ibadah-ibadah lain. Apa tuh? Harus mengetahui klasifikasi tingkatan ibadah. Kalau memang kelasnya wajib, berarti harus dinomor-satukan. Ya, kelasnya itu lebih diutamakan atau lebih utama, ya tentu harus didahulukan juga ketimbang sekadar yang utama. Ya, nah itu harus tahu juga. Nah, contohnya seperti ini, sedekah kita tahu hukumnya sunnah, dan ternyata di antara kesunahan sedekah itu ada yang lebih utama, seperti tadi kepada sanak kerabat. Ada yang utama saja, seperti kepada orang lain. Ternyata kita salah letak, kita berikan kepada yang utama, kita kalahkan yang lebih utama, efeknya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini sesama tingkatan sunnah. Apalagi kalau kelasnya sudah beda antara yang sunnah sama yang wajib, itu jelas lebih parah lagi. Ya. Dan sering kita menemukan contoh-contoh yang seperti itu. Contohnya kayak orang sholat sunnah hobi, sembahyang kodokan malah malas. Nah, mungkin karena teriming-imingi dengan berbagai macam fadilah. Tidak pernah salah, karena memang itu adalah keutamaannya daripada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi disinilah kita disuruh menuntut ilmu, harus mengetahui tingkatan ibadah itu. Sehebat apapun ibadah sunnah, tetap tidak akan pernah mampu mengalahkan ibadah wajib. Wah, kita tahajud sekian rakaat saja orang, duha nambah lagi, ya, dan lain sebagainya. Tapi kan yang jelas itu semua adalah sunnah. Tidak dipungkiri, tidak disangkal, itu pasti adalah keutamaan yang luar biasa. Tapi ternyata di satu sisi kita masih banyak punya tanggungan sholat qadha.
ada sholat pagi yang dulu tertinggal tapi tidak pernah dibayar. Nah itu namanya maghrur kata ulama tasawuf. Kita tertipu dengan bimbingan ibadah sunnah sementara ibadah fardunya tidak bergerak dan tidak akan diterima ibadah sunnah kita. Soalnya kenapa? Sudah jelas terdeteksi bahwa ibadah sunnah kita itu dilandasi oleh hawa nafsu, bukan lillahi ta'ala. Kalau jujur dia lillahi ta'ala, ibadahnya tentu tidak akan mungkin mengalahkan yang wajib. Nah, dia harus mengerjakan yang wajib terlebih dahulu, baru ambil sebagai pendapat ulama yang masih memperbolehkan melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau yang ada pendapat ekstrim, malah tidak boleh mengerjakan ibadah sunnah sebelum yang wajibnya tertuntaskan dan lain-lain. Nah kalau mohon maaf lahir batin ini sebagian tempat nih saya ambil contoh lain, tapi juga menjadi penjelasan ulama. Kayak orang tuh hobi datang Jumatan. Saya tidak tahu kalau di sini karena saya jarang sekali hadir hari Jumat, sholat Jumat di wilayah Tanah Merah ini. Kan kebanyakan saya di Kuala Tunggal. Nah itu sering saya temukan contoh-contoh orang-orang yang hobi datang cepat. Bagus dia datang cepat di hari Jumat. Cuma sayangnya itu duduk di belakang. Nah, parahnya lagi nanti kalau sudah dikumandangkan iqamah masih tak mau bergerak juga, tak mau maju ke depan. Padahal jelas sok yang depan itu banyak yang kosong. Kenapa mereka hobi bertahan? Lagi-lagi mungkin faktornya nyaman sudah dibilang untuk ketepatan berada di luar kipas angin. Jadi kalau angin berpindah ke depan nanti tidak dapat posisi yang berada di bawah kipas angin juga. Nah, itu kan sudah terdeteksi bahwa dia sholat datang ke masjid itu tidak lillahi ta'ala, di kipas angin. Nah itu bukan hawa nafsu berarti. Kalau sudah seperti itu dibiarkan sok depan kosong karena pengen terus bertahan di belakang. Nah jadi sering tuh saya mohon maaf ya, saya singgung jamaah-jamaah yang hari Tunggal itu, saya katakan kalau memang mau datang cepat ke belakang terserah. Itu sebenarnya sudah satu kesalahan sebenarnya. Tapi kita maklumi karena memang mungkin ingin bernyaman-nyaman dahulu ayuhan. Tapi nanti saya bilang kalau sudah dikumandangkan iqamah itu jangan lagi bertahan posisinya, cepat ke depan, kejar pagilah keutamaan sholat. Apalagi yang pertama, ya, atau yang mengisi daripada kegolongan ruang kosong antar jamaah. Itu termasuk golongan orang-orang yang jelas mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Nah, tapi kalau tidak mau mendapatkan itu kami selalu bertahan di tempat lah. Nah, itu terdeteksi sekali lagi, mohon maaf lahir batin, itu dayanya hawa nafsu dari itu. Ini kalau belum kita ambil pendapat ulama yang berkaitan tentang masalah itu. Kalau dibiarkan kosong berarti terbakar apabila soknya, ya, dan dapat keutamaan sok dari yang bolong itu. Tentu yang paling bersalah di saat itu orang yang persis posisi di belakang sok yang bolong itu, persis yang di belakang yang kosong itu. Kenapa tidak mau maju-maju? Ya, nah dan efek sampingnya ada pendapat ulama kalau sudah apabila sok itu terbakar tidak dapat ke belakang terbakar semua berarti. Dan dia mengatakan malah jamaahnya pun bisa dapat itu fadilahnya. Nah itu kenapa kita uyuk-uyuk capek-capek datang ke masjid rencananya pengen mendapatkan keutamaan berjamaah kan itu kuat gara-gara kelalaian kita sendiri. Dan sampai sedemikian itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, hidayah, kesadaran, sadar akan keutamaan yang harus segera kita raih. Nah dan mudah-mudahan kita dapatkan dengan berkat junjungan kita Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tadi pembahasannya, kalau kita salah tuh meletakkan sesuatu yang semestinya nomor satu kan, semestinya diutamakan, namun ternyata kita nomor dua kan. Nah itu efeknya dia apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sini junjungan kita Rasulullah SAW mencontohkan sedekah diberikan pada orang lain, malah kesana kerabat kita tidak kita berikan. Kemudian yang ke-10 az-zina, melakukan hubungan suami istri tanpa melalui pintu nikah. Firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya
Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan jahat dan paling jahat di jalan, perbuatan keji kalau dalam bahasa lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanal 'abdu kharaja minhu al-imanu fakana kadzullati ala ra'sihi thumma idza aqlama raja'a ilaihi iman." Artinya, apabila berzina seorang hamba, maka keluarlah iman darinya. Maka iman itu seperti payung di atas kepalanya. Kemudian apabila dia berhenti melakukan zina, maka kembalilah iman itu kepadanya. Nah, berarti seakan-akan di saat sedang terjadi proses perzinahan itu, iman sedang tidak berada di tubuh kita, kecabut. Jelas kalau dalam keadaan seperti itu kita meninggal dunia, berarti meninggalkan dari iman namanya. Na'udzubillah, firman na'udzubillah, mudah Allah pelihara kita, keluarga kita, anak cucu kita jangan sampai ada yang melakukan perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu min indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lahu." Artinya, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik di sisi Allah daripada air mani yang diletakkan pada farji yang tidak halal baginya. Kemudian yang ke-11, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sekedar mengambil syarat. Mudah-mudahan walaupun yang sedikit yang kita kaji ini semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kalau dibatasi telah, nah yang ke-11 al-liwat. Kemudian untuk selanjutnya waktu kita serahkan sepenuhnya kepada guru tercinta kita Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim untuk menyampaikan nasihat yang terserah. Beliau mau menyampaikan apa, mudah-mudahan menjadi ilmu nafi juga untuk kita semua, kita jadikan bekal sama kita menggapai keridhaan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.